Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, siang, pagi. Untuk semuanya nonton, kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang eh bentar, bentar. Eh, presentation and disclosure in financial reporting. Selanjutnya akan ada perkenalan kok. Nama kelompok, nama anggota kelompok. Nah, materi selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang financial reporting atau laporan keuangan. Nah, laporan keuangan sendiri dalam akuntansi adalah proses penyajian informasi keuangan perusahaan yang dibuat secara wajar menurut secara standarnya lah. Nah, itu wajar dan transparan, tidak dilebih-lebihkan maupun dikurang-kurangkan, dan dapat dibandingkan untuk membantu pihak luar seperti investor, kreditur, pemerintah dalam mengambil keputusan ekonomi seperti pajaknya perusahaan itu akan bagaimana, akan dilebihkan atau kan gak disamakan dengan perusahaan UMKM yang baru merintis dengan perusahaan yang udah lama dan mempunyai laba yang banyak. Nah, selanjutnya ya ini kalau financial reporting ini merupakan seperti kayak perusahaan yang bercerita tentang kondisi keuangan yang lewat laporan keuangan sendiri itu. Nah, seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas dengan aturan seragam secara internasional agar bisa dipahami oleh semua pihak. Namun eh, berbeda lagi jika tadi saya katakan kalau sudah ditetapkan aturannya, kalau perusahaan yang baru merintis UMKM itu tidak bisa disamakan dengan perusahaan yang sudah berdiri sejak lama dan mempunyai laba yang banyak. Eh, namun eh, aturannya tetap sama tapi berbeda-beda, biar jadi seimbang gitu. Nah, selanjutnya itu biasanya ini dilakukan perhitungan pelaporannya itu dilakukan oleh pihak akuntan dari PT tersebut, ataupun bisa berceritanya itu bisa melalui itu sih. Itu aja. Materi selanjutnya akan saya bahas lagi. Materi ini adalah full disclosure principle atau prinsip pengungkapan yang penuh. Nah, ini merupakan prinsip di mana akuntansi yang menyatakan bahwa perusahaan wajib mengungkapkan semua informasi penting yang berkaitan dengan kondisi keuangan secara lengkap dan jujur dalam laporan keuangan. Nah, artinya bukan hanya angka-angka utama saja yang ditampilkan, namun juga informasi tambahan bisa mempengaruhi keputusan penggunaan laporan keuangan, seperti kebijakan akuntansi, resiko, komitmen, ataupun peristiwa penting setelah tanggal laporan semua ini. Nah, prinsip ini memastikan tidak ada informasi pentingnya yang disembunyikan dari pengguna laporan keuangan. Kan laporan keuangan tadi sudah saya jelaskan bahwasanya itu bisa digunakan untuk pihak eksternal, misalnya investor kalau mau nge-invest di perusahaan tersebut, kan biasanya lihat laporan keuangan supaya kira-kira perusahaan ini mampu gak membayar akan yang diinvestasikan itu, ataupun bisa juga pihak pemerintah untuk menentukan pajak yang harus dibayar ke pemerintah sendiri untuk perusahaan itu. Oke, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Jadi di bagian saya itu disclosure issue dengan uh, dengan pengungkapan transaksi atau peristiwa khusus. Pengungkapan ini diperlukan untuk transaksi atau kejadian yang bersifat tidak umum, sensitif, atau berpotensi mempengaruhi keputusan laporan. Akuntansi harus menyajikan informasi secara jujur dan transparan agar tidak menyesatkan.
Ada juga transaksi pihak berelasi. Transaksi ini terjadi ketika pihak yang terlibat memiliki kemampuan mempengaruhi satu sama lain karena tidak selalu terjadi secara wajar. Jadi perusahaan wajib mengungkapkan sifat hubungan, jumlah transaksi, serta saldo terkait. Tujuannya agar pengguna dapat memahami apakah transaksi tersebut berbeda dari transaksi normal. Ada juga kesalahan dan kecurangannya, error dan fraud. Kesalahan bersifat tidak sengaja, sedangkan fraud dilakukan secara sengaja untuk memanipulasi laporan atau aset. Jika ditemukan, keduanya harus dikoreksi dan diungkapkan. Pengungkapan penting karena dapat memengaruhi penilaian atas keandalan laporan keuangan. Ada juga peristiwa setelah tanggal pelaporan atau subsequent event. Peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan tetapi sebelum laporan disahkan dibagi menjadi dua. Yang pertama adjusted, yang memberikan bukti tambahan tentang kondisi yang sudah ada sehingga laporan harus disesuaikan. Dan yang kedua itu non-adjusted, terjadi setelah periode laporan dan tidak memerlukan penyesuaian namun tetap perlu diungkapkan jika signifikan. Tujuannya agar laporan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan tidak menyesatkan pengguna. Ada juga pelaporan perusahaan terkonglomerasi atau diversified companies. Perusahaan besar biasanya memiliki berbagai lini bisnis yang berbeda. Dengan pengungkapan informasinya per segmen diperlukan agar pengguna memahami kinerja risiko dan kontribusi tiap unit usaha. Tujuan pelaporan segmen itu, pelaporan segmen membantu pengguna yang pertama menilai kinerja masing-masing bagian bisnis, yang kedua memahami risiko dan prospek masa depan, dan yang terakhir itu bisa memprediksi arus kas perusahaan secara lebih akurat. Kemudian prinsip dasar pelaporan segmen. IFRS menggunakan manajemen approach, artinya segmen itu dilaporkan berdasarkan bagaimana manajemen membagi dan memonitor bisnis. Suatu segmen itu harus menghasilkan pendapatan, memiliki beban ditinjau oleh manajemen puncak, dan memiliki laporan terpisah. Kemudian ada juga prinsip pengukuran, di mana informasi segmen itu disusun sesuai cara manajemen memantau operasi sehingga metode pengukuran bisa berbeda dari laporan konsolidasi. Ada juga pengungkapan segmen yang wajib. Perusahaan itu harus memberikan informasi dasar seperti pendapatan, beban, laba rugi, aset, beban non-kas, pajak, serta informasi umum lain yang digunakan manajemen dalam mengelola segmen. Baik, saya akan menjelaskan mengenai laporan interim. Jadi laporan interim adalah laporan keuangan untuk periode kurang dari 1 tahun. Investor, regulator, pasar, dan profesi akuntansi sangat memperhatikan laporan interim karena memberikan informasi cepat bagi pengambilan keputusan. Konsep yang ditekankan yaitu timelines atau ketepatan waktu, lalu informasi harus diberikan sebelum kehilangan relevansinya. Lalu untuk dua pendekatan penyusunan laporan interim itu ada dua. Yang pertama ada discrete approach, yaitu menganggap periode interim sebagai periode akuntansi terpisah dari tahun penuh dan pendapatan beban diakui seperti pada laporan tahunan. Lalu untuk tidak boleh membuat akrual atau deferral untuk kejadian di masa depan. Contohnya seperti biaya pemeliharaan besar atau biaya musiman tidak boleh dicadangkan di interim jika belum terjadi. Lalu yang B ada integral approach, yaitu periode interim yang dianggap bagian dari laporan tahunan. Pendapatan dan beban interim ini memperhitungkan peristiwa sepanjang tahun. Biaya tertentu dialokasikan secara proporsional selama setahun. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari auditor's report. Yang pertama, auditor's report adalah laporan yang disusun oleh auditor, yaitu profesional akuntansi yang melakukan pemeriksaan secara independen terhadap data dan laporan keuangan perusahaan. Meskipun sering dianggap sepele, laporan auditor ini sebenarnya menjadi sumber informasi yang sangat penting bagi para pengguna laporan keuangan. Lalu selanjutnya ada terkait opini audit. Auditor akan memberikan unmodified opinion atau opini wajar tanpa pengecualian apabila mereka menilai bahwa
laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan arus kas disusun secara wajar, lengkap, dan mengikuti standar IFRS. Ini menunjukkan bahwa laporan keuangan dapat dipercaya dan bebas dari salah satu material. Sebagai contohnya, pada laporan Puma SE tahun 2018, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan konsolidasinya sudah sesuai dengan IFRS dan hukum Jerman, serta memberikan true and fair view mengenai aset, liabilitas, posisi keuangan, dan kinerja perusahaan. Auditor juga menyatakan bahwa Combined Management Report konsisten dengan laporan keuangan, memenuhi persyaratan hukum, dan menjelaskan peluang serta risiko di masa mendatang dengan tepat. Selain itu, auditor juga menegaskan bahwa tidak ada keberatan atau no reservation terkait kepatuhan hukum. Lalu, yang selanjutnya ada mengenai dasar pemberian opini. Auditor menyampaikan bahwa proses audit dilakukan sesuai dengan Section 317 HGB EU Audit Regulation serta Standar Audit Jerman atau IDW. Pada bagian berikutnya, auditor akan menjelaskan mengenai tanggung jawab mereka dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan dan laporan manajemen. Selanjutnya ada manajemen komentari, adalah laporan tambahan dari manajemen yang membantu kita memahami kondisi perusahaan lebih dalam di luar angka-angka di laporan keuangan. Isinya itu bisa berupa penjelasan tentang faktor yang mempengaruhi performa perusahaan, kondisi lingkungan bisnis, strategi perusahaan, sampai sumber pendanaan dan struktur modal. Manajemen juga sering menjelaskan aset atau sumber daya yang tidak muncul di laporan IFRS seperti brand value atau human capital. Bagi investor, bagian ini penting karena membantu menilai prospek perusahaan, risiko yang dihadapi, dan apakah strategi manajemen itu efektif. Di beberapa negara, laporan ini juga dikenal sebagai MD dan E atau Operating and Financial Review. Lalu di sini menampilkan contoh nyata dari perusahaan Lectra di Prancis. Dalam MD&A mereka risiko dibagi jadi beberapa kategori. Yang pertama adalah risiko lingkungan eksternal, misalnya kondisi ekonomi global, krisis sektor tertentu, atau kondisi geopolitik. Kalau ekonominya melemah, pelanggan bisa menunda pembelian produk mereka karena produk Lectra dianggap investasinya itu besar. Nah, untuk mengurangi risiko, perusahaan mengandalkan model bisnis yang diversifikasi, baik dari sisi sektor maupun wilayah. Kemudian ada market risk, terutama risiko nilai tukar karena pendapatan mereka bersumber dari berbagai negara. Untuk mengatasi ini, Lectra melakukan hedging dan mereka tidak memiliki investasi dalam perusahaan publik lain. Jadi tidak ada risiko pasar saham. Ada juga risiko terkait perubahan iklim, tapi dampaknya dianggap kecil terhadap operasional perusahaan. Walaupun efeknya mungkin terasa di pelanggan mereka. Selanjutnya ada manajemen komentari, adalah laporan tambahan dari manajemen yang membantu kita memahami kondisi perusahaan lebih dalam di luar angka-angka di laporan keuangan. Isinya itu bisa berupa penjelasan tentang faktor yang mempengaruhi performa perusahaan, kondisi lingkungan bisnis, strategi perusahaan, sampai sumber pendanaan dan struktur modal. Manajemen juga sering menjelaskan aset atau sumber daya yang tidak muncul di laporan IFRS seperti brand value atau human capital. Bagi investor, bagian ini penting karena membantu menilai prospek perusahaan, risiko yang dihadapi, dan apakah strategi manajemen itu efektif. Di beberapa negara, laporan ini juga dikenal sebagai MD dan E atau Operating and Financial Review. Lalu di sini menampilkan contoh nyata dari perusahaan Lectra di Prancis. Dalam MD&A mereka risiko dibagi jadi beberapa kategori. Yang pertama adalah risiko lingkungan eksternal, misalnya kondisi ekonomi global, krisis sektor tertentu, atau kondisi geopolitik. Kalau ekonominya melemah, pelanggan bisa menunda pembelian produk mereka karena produk Lectra dianggap investasinya itu besar. Nah, untuk mengurangi risiko, perusahaan mengandalkan model bisnis yang diversifikasi, baik dari sisi sektor maupun wilayah. Kemudian ada market risk, terutama risiko nilai tukar karena pendapatan mereka bersumber dari berbagai negara. Untuk mengatasi ini, Lectra melakukan hedging dan mereka tidak memiliki investasi dalam perusahaan publik lain. Jadi tidak ada risiko pasar saham. Ada juga risiko terkait perubahan iklim, tapi dampaknya dianggap kecil terhadap operasional perusahaan. Walaupun efeknya mungkin terasa di pelanggan mereka. Selanjutnya yaitu mengenai basic financial statement analysis.
Basic Financial Statement Analysis ini adalah proses untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan melalui informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Nah, analisis ini itu membantu kita untuk memahami apakah perusahaan berada dalam keadaan sehat, mampu membayar kewajibannya, efisien dalam menggunakan aset, serta mampu menghasilkan laba. Nah, dengan kata lain, analisis ini tuh mengubah angka-angka dalam laporan keuangan menjadi informasi yang bermakna sehingga dapat digunakan oleh berbagai pihak seperti kreditur, investor, pemegang saham, maupun manajemen. Nah, setelah memahami pengertian dasarnya, langkah berikutnya itu kita harus memahami nih bagaimana sudut pandang atau cara berpikir yang benar dalam melakukan analisis. Nah, ini tuh dijelaskan pada bagian perspektif on financial statement analysis. Bagian ini tuh menekankan bahwa analisis laporan keuangan tidak hanya soal menghitung rasio atau membandingkan angka, tapi harus dilakukan secara terarah. Nah, pertama-tama kita tuh harus menentukan, mengetahui dan menganalisis apakah perusahaan itu cukup liquid, apakah profit meningkat, atau bagaimana kecenderungan biaya tersebut. Nah, setelah itu tujuannya tuh kan baru jelas ya. Nah, kita memilih alat analisis yang sesuai seperti rasio likuiditas, profitabilitas, analisis tren antar tahun, atau analisis persentase. Nah, perspektif ini tuh menegaskan bahwa alat analisis harus dipilih berdasarkan tujuan, sehingga hasil analisis benar-benar relevan dan berguna. Selain itu, kita juga perlu memahami keterbatasan laporan keuangan seperti fakta bahwa laporan hanya menggambarkan kondisi masa lalu, perbedaan metode akuntansi antar perusahaan, serta absennya informasi penting seperti kondisi industri dan teknologi. Nah, dengan memahami perspektif ini, analisis laporan keuangan ini dapat dilakukan lebih akurat, terarah, dan tidak hanya fokus pada angka, tapi juga pada konteks yang melatar belakanginya. Nah, setelah memahami perspektif ini, barulah analisis bisa dilakukan dengan lebih akurat dengan menggunakan 3 hal utama. Yang pertama yaitu analisis rasio. Nah, ini tuh digunakan untuk mengetahui kondisi perusahaan melalui perbandingan 2 angka yang saling berhubungan. Dengan rasio, kita bisa menilai apakah perusahaan cukup likuid, efisien menggunakan aset, mampu menghasilkan laba, atau sanggup menanggung utang jangka panjang. Nah, rasio ini dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu mengenai rasio likuiditas. Nah, ini tuh menilai kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek. Contohnya itu current rasio atau quick rasio. Nah, yang kedua yaitu mengenai rasio aktivitas. Ini tuh untuk menilai seberapa efisien perusahaan menggunakan aset, contohnya perputaran persediaan atau perputaran piutang. Yang ketiga yaitu rasio profitabilitas. Ini tuh untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba, contohnya profit margin, ROA, ROE, atau IPS. Yang terakhir itu mengenai rasio solvabilitas. Nah, ini itu untuk menilai kemampuan perusahaan menanggung utang jangka panjang. Contohnya debt to asset ratio atau times interest earned. Nah, rasio ini memberikan seperti foto mengenai kondisi perusahaan pada satu waktu. Namun foto ini baru bermakna kalau kita tahu bagaimana kondisinya dari waktu ke waktu. Karena itu analisis selanjutnya adalah comparative analysis. Comparative analysis ini adalah membandingkan laporan keuangan dari tahun ke tahun untuk melihat tren dan pertumbuhan. Jika rasio analisis menunjukkan kondisi saat ini, nah berbeda dengan komparatif analisis yang menunjukkan perjalanan perusahaan dari waktu ke waktu. Nah, dengan membandingkan beberapa tahun, kita bisa melihat penjualan naik atau malah turun, biaya meningkat atau menurun, lalu laba stabil atau fluktuatif, dan apakah perusahaan itu sedang berkembang. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu mengenai percentage common size analysis. Nah, itu mengubah angka laporan keuangan menjadi bentuk persentase yang sehingga lebih mudah dibandingkan baik antar tahun maupun antar perusahaan. Nah, ada 2 teknik utama. Yang pertama yaitu horizontal analysis, yaitu mengukur berapa persen perubahan suatu akun dari tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu mengenai vertical analysis, adalah teknik analisis laporan keuangan dengan mengubah setiap angka menjadi persentase dari satu angka dasar. Pada laporan laba rugi, setiap akun dinyatakan sebagai persentase dari penjualan, sedangkan pada neraca setiap akun dinyatakan sebagai persentase dari total aset. Teknik ini tuh membantu melihat struktur biaya pendapatan dan secara lebih jelas nih, serta memudahkan perbandingan antar perusahaan maupun antar periode. Nah, selanjutnya yaitu tentang masalah pelaporan saat ini, di mana yang pertama ada melaporkan perkiraan dan proyeksi keuangan.
Nah, perkiraan keuangan merupakan laporan keuangan prospektif yang berisi posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas yang diharapkan terjadi di masa depan. Jadi, ini adalah gambaran keuangan perusahaan berdasarkan kondisi atau rencana yang realistis. Berikutnya itu ada proyeksi keuangan. Nah, proyeksi keuangan itu juga merupakan laporan keuangan prospektif, tetapi penyusunannya itu menggunakan satu atau lebih asumsi hipotesis. Artinya, laporan ini tuh dibuat berdasarkan skenario tertentu. Misalnya itu, jika perusahaan melakukan ekspansi atau jika biaya naik sekian persen, jadi proyeksi ini tuh lebih berfokus pada kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Lalu terdapat juga safe harbor rule yang ditetapkan oleh regulator. Aturan ini tuh memberikan perlindungan bagi perusahaan ketika menyampaikan perkiraan atau proyeksi selama informasi yang diberikan jelas, tidak menyesatkan, dan disertai penjelasan asumsi yang digunakan. Selanjutnya, yaitu ada pelaporan internet finansial. Nah, pada saat ini, sebagian besar website perusahaan itu sudah menyediakan tautan ke laporan keuangan dan pengungkapan lainnya. Nah, dengan adanya akses internet, proses pelaporan keuangan itu bisa menjadi lebih efektif. Nah, keuntungan lainnya itu adalah perusahaan itu bisa berkomunikasi lebih mudah dan cepat dengan para pengguna laporan keuangan. Selain itu, pengguna juga bisa memanfaatkan alat-alat seperti mesin pencari dan hyperlink untuk menemukan informasi tertentu dengan lebih cepat. Selanjutnya, pelaporan lewat internet juga membantu membuat laporan keuangan itu menjadi lebih relevan karena perusahaan itu dapat menyajikan data terpilah yang lebih luas dan informasi yang lebih tepat waktu. Nah, selanjutnya yaitu ada kecurangan pelaporan keuangan. Nah, ini tuh penting banget karena kecurangan itu bisa berdampak besar pada kepercayaan investor dan kelangsungan perusahaan. Pertama, kita perlu memahami dulu nih definisinya. Kecurangan pelaporan keuangan ini tuh adalah perilaku yang disengaja atau tidak disengaja, dan ini tuh bisa melalui tindakan atau kelalaian yang akhirnya itu menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan secara material. Jadi intinya laporan itu terlihat benar, tapi sebenarnya itu tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Lalu kenapa kecurangan itu bisa terjadi? Di mana ada beberapa dorongan atau motivasi. Misalnya yang pertama, keinginan harga saham naik, di mana manajemen ini tuh ingin menunjukkan perusahaan itu terlihat lebih bagus dari kenyataannya. Selanjutnya yang kedua, untuk menghindari default perjanjian pinjaman, di mana supaya perusahaan itu tidak melanggar syarat pinjaman dari bank atau kreditur. Selanjutnya yang terakhir yaitu untuk keuntungan pribadi, seperti tambahan bonus, kompensasi, atau peluang promosi. Jadi ada insentif finansial atau karir yang membuat manajemen itu termotivasi memanipulasi angka. Nah, selain dorongan, kecurangan itu juga terjadi karena adanya peluang, di mana ada beberapa kondisi yang membuka peluang tersebut, antara lain yang pertama tidak adanya dewan direksi atau komite audit, di mana jadi ini tuh tidak ada pengawasan yang kuat terhadap manajemen. Yang kedua itu ada kontrol internal yang lemah atau tidak ada. Misalnya yaitu proses pengawasan transaksi buruk atau tidak ada terdokumentasi. Selanjutnya yaitu adanya transaksi yang tidak biasa atau kompleks. Nah, ini tuh membuat manipulasi itu lebih mudah disembunyikan. Berikutnya itu ada estimasi akuntansi yang membutuhkan pertimbangan signifikan, di mana karena estimasi banyak memakai judgement, manajemen itu bisa menyalahgunakan celah ini. Selanjutnya yaitu ada staf audit internal yang tidak efektif. Nah, kalau audit internalnya itu lemah, kecurangan itu jadi sulit terdeteksi. Jadi intinya kecurangan dalam pelaporan keuangan ini tuh bisa terjadi karena kombinasi motivasi dan peluang. First time adoption of IFRS. Pedoman umum. Nah, tujuan konversi adalah untuk menyajikan laporan keuangan seakan-akan perusahaan itu selalu menggunakan IFRS, sehingga perusahaan itu harus menyesuaikan dan menyusun kembali laporan keuangannya sesuai standar IFRS dengan yang pertama, menentukan waktu untuk penyajian laporan keuangan IFRS pertama.
2. Menyiapkan laporan posisi keuangan awal pada tanggal transisi ke IFRS. 3. Memilih kebijakan akuntansi yang sesuai dengan IFRS dan menetapkan kebijakan secara retrospektif. 4. Mempertimbangkan apakah akan menerapkan pengecualian opsional dan menerapkan pengecualian wajib. 5. Melakukan pengungkapan yang komprehensif untuk menjelaskan transisi ke IFRS. Selanjutnya, yang pertama ada tanggal-tanggal yang relevan. Nah, saat perusahaan memutuskan untuk mengadopsi IFRS, perusahaan itu perlu menetapkan tanggal transisi serta tanggal pelaporan. Tanggal transisi adalah awal periode komparatif IFRS, sedangkan tanggal pelaporan adalah tanggal penutupan laporan posisi keuangan IFRS pertama. Yang kedua, pembukaan laporan posisi keuangan IFRS. Sebagai langkah awal konversi ke IFRS, perusahaan perlu menyusun laporan posisi keuangan awal, di mana sebagian besar penyesuaian awal dicatat pada saldo laba. Ketiga, penyesuaian dari penetapan retrospektif. Nah, jika penyesuaian untuk periode sebelumnya itu tidak dapat ditetapkan, maka IASB itu menyediakan pengecualian dari penerapan retrospektif, yaitu pengecualian wajib dan pengecualian pilihan. Pengecualian wajib itu seperti perkiraan, penghentian pengakuan aset keuangan dan liabilitas keuangan, klasifikasi dan pengukuran aset keuangan. Kemudian ada pengecualian pilihan, itu seperti sewa, manfaat, karyawan, biaya pinjaman dan transaksi pembayaran berbasis saham. Kemudian yang keempat ada presentasi dan pengungkapan. Nah, ketika menerapkan IFRS untuk pertama kali, perusahaan itu wajib menyediakan setidaknya 1 tahun data atau informasi untuk membandingkan sesuai PSAK 1 dan mengungkapkan dampak perubahan dari GAAP sebelumnya ke IFRS. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.